Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada bersama-sama malam hari ini. Mari saya mengajak setiap kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Datang dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk senantiasa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Sama-sama kami bawa hati kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini. Kami mau bawa setiap rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Segala pujian dan hormat syukur kami bagi Engkau, Allah yang hidup, kudus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami. Engkau layak terima hormat kami. Haleluya. Malam hari ini kami sama-sama mau menikmati kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Bapa, sembah puji. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak Tuhan, Engkau yang layak terima, amin, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Tuhan, selalu sembah-Mu. Sebab Engkau yang layak, terima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat hatimu, nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah. Segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau layak Bapa. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari, hanya bagi-Mu, kami mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau layak terima pengagungan, Engkau layak semua pujian, amin, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami malam hari ini. Engkau layak terima pengagungan dari setiap mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Bagimu Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah kami Engkau, puji, kami sembah Engkau. ku sembah Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari lebih lagi segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Makasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Makasih. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Yesus, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima penyembahan. Oh Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kami berserah penuh dan kami percaya bahwa satu-satunya pemilik hidup kami, Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dan perbuat dalam hidup kami. Saatnya malam hari ini kami mau terima Tuhan berkat-Mu dan kekuatan daripada Tuhan dan lebih lagi. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu, dan kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Biar itu yang menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Iya, shalom jemaat Mesbah Doa. Hari ini saya sedang berada di Taman Getsemani, dan ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa tercatat di dalam Alkitab. Seperti yang kita lihat ya, bahwa Yesus pernah berdoa sebelum dia ditangkap, dan dia berdoa di Taman Getsemani. Dan ini adalah salah satu tempat di mana ya dipercaya bahwa Yesus benar-benar ada di sini. Dan saudara ingat ketika itu Yesus berkata, "Bapa, jangan kehendakku, biar kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku," kata Tuhan Yesus. Di Taman Getsemani ini yang ada satu pohon diperkirakan berumur sudah ribuan tahun, bahkan dari zamannya Tuhan Yesus. Saudara, mungkin saudara bertanya, kok bisa ya? Apakah mungkin ya satu pohon itu berasal dari zamannya Tuhan Yesus sampai hari itu masih ada? Jadi sesuatu itu ditentukan bukan hanya berdasarkan hayalan atau kira-kira belaka, karena ini adalah satu tempat bersejarah. Melalui penelitian dan para arkeolog percaya bahwa ya pohon ini memang berasal dari zamannya Tuhan Yesus. Dan untuk membuktikannya bagaimana, dalam sebuah penelitian itu diperlukan yang namanya karbon 14 ya. Dan karbon 14 itu dipakai untuk menunjukkan bahwa temuan itu sudah berusia berapa ribu tahun, berapa ratus tahun. Dan setelah diteliti oleh para arkeolog, ditemukan bahwa memang pohon zaitun ini benar-benar berasal dari zamannya Tuhan Yesus. Dari tempat ini saudara, kita belajar satu hal, bahwa apa yang tercatat dalam Alkitab itu benar-benar ada dan benar-benar nyata. Dan ketika kita percaya pada firman Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa itu memang yamin. Di tempat ini Yesus bergumul ya, dan dia berkata secara manusia dia tahu bahwa dia akan mengalami satu penganiayaan yang sangat berat. Karena itu dia bilang, "Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, biar kehendak-Mu saja yang jadi." Dan akhirnya kita tahu bersama ceritanya, Yudas menjual Tuhan Yesus, dan di tempat inilah Yesus ditangkap dan akhirnya dia diadili dan disalibkan. Dan dari tempat ini saudara, ya satu hal ya saya berdoa untuk setiap kita jemaat Mesbah Doa, kita harus belajar berkata, "Tuhan, jangan kehendakku, tapi biar kehendak-Mu yang terjadi." Dari Taman Getsemani, ya saya Debbie Basir, dan tetaplah kuat, tetaplah percaya bahwa yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, tapi Yesus berkata, ya bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus memberkati. Arkeolog itu kalau mencoba sesuatu, mereka pakai karbon 14. Karbon 14 itu yang bisa menentukan berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun barang itu ya baru ditemukan. Jadi para arkeolog itu tentunya di sini orang tidak sembarang bilang itu asli atau palsu atau apa. Ya saya juga bukan hamba Tuhan yang suka mengsakral-sakralkan. Makanya kayak tadi saya bilang, nggak perlu kamu cium itu tempat kakinya apanya, karena memang itu juga belum tentu itu tempat kakinya Tuhan Yesus, tapi tempatnya memang ada di situ. Nah pohon ini juga demikian saudara, tentunya orang nggak akan sembarang bilang itu 2000 tahun dari zamannya Yesus kalau tidak terbukti secara ilmiah bahwa itu memang benar. Jadi karbon 14 yang membuktikan bahwa pohon itu benar-benar ada sudah 2000 tahun lebih dari zaman Tuhan Yesus. Dan dari sini di dalam Matius 26 ayatnya di Taman Getsemani, Matius 26
Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, di mana Bapak Ibu ada hari ini. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu, di dalam gereja ada satu batu juga ya, yang dipercaya tempat Yesus bersujud untuk berdoa pada malam sebelum dia ditangkap. Dan dikatakan di sana bahwa Getsemani adalah satu tempat di mana satu hal yang harus kita pelajari, Getsemani ini adalah satu tempat di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berkata, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Seringkali berat untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi itu yang terbaik. Jadi kita belajar dari tempat ini bahwa kita harus tunduk pada kehendak Tuhan. Dan setelah itu Yesus ditangkap, Yudas mencium dia di tempat ini, dan ya akhirnya dia ditangkap oleh tentaranya Pontius Pilatus. Kita berdoa bersama sekali lagi. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami ada di tempat di Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus terakhir berdoa sebelum dia ditangkap. Dan kami belajar Tuhan, dari tempat ini Engkau bercucuran keringat bercampur darah. Dan sampai 3 kali Yesus berdoa, dia bilang, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi jika memang aku harus meminumnya, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Kami belajar di tempat ini, di Taman Getsemani ini Tuhan, betapa kami harus belajar untuk menyalibkan kehendak kami sendiri dan belajar melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu sakit, tapi kami harus belajar untuk melakukan kehendak Tuhan, karena kami percaya kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih buat kesempatan Tuhan, izinkan kami menginjakan kaki di Taman Getsemani. Kami belajar tentang pengorbanan yang tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Engkau berkeringat, bercucuran darah karena Engkau tahu hari itu Engkau akan mati untuk disalibkan. Namun karena kasih-Mu bagi kami, Engkau melakukan itu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.